Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas hadis nomor 1 dan hadis nomor 2. Maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas hadis nomor 3 dan hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi, bencana ilmu itu, anisyanu adalah lupa. Maksudnya, apabila seseorang sudah memiliki ilmu, kemudian hari ilmu yang ada pada dirinya itu lupa, ilmu yang ada pada dirinya itu hilang, maka inilah yang dikatakan bencana ilmu. Lantas, bagaimana caranya supaya ilmu yang ada pada diri kita itu selalu lengket, selalu ingat? Maka jawabannya yang pertama adalah kita harus sering-sering memurojaah ilmu kita. Kita harus sering-sering mengulang ilmu yang kita miliki, supaya ilmu yang telah pernah kita pelajari itu tidak akan lupa. Memang manusia ini memiliki karakter, memiliki tabiat tukang lupa. Tapi kalau kita selalu memurojaah, selalu mengulang-ulangnya, insya Allah ilmu yang ada pada diri kita tidak akan lupa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana caranya supaya ilmu itu tetap lengket berada di dalam diri kita? Jawabannya adalah menjauhi dari yang namanya kemaksiatan. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang gemar melakukan maksiat. Kita lanjutkan lagi hadis Nabi. Wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakannya ilmu, antuhaddisa, bahwa engkau membicarakan bihi dengannya ilmu, ghair ahlihi, bukan ahlinya. Maksudnya, termasuk kategori menyia-nyiakan ilmu apabila kita membicarakan ilmu, apabila kita mendiskusikan ilmu yang bukan ahlinya. Misal, kita ingin membicarakan atau mendiskusikan ilmu fikih, tapi tempat kawan kita bicara adalah orang yang ahli bangunan, maka itu tidaklah nyambung. Ibaratnya seperti ini, kita berbisik kepada orang yang tuli dan tersenyum kepada orang yang buta. Tidak akan ada tidak akan nyambung di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, kalau kita ingin berdiskusi, kalau kita ingin membicarakan suatu ilmu, maka bicaralah dengan kepada orang yang ahlinya. Contoh, kita ingin berbicara tentang ilmu fikih, maka kita harus berbicara dengan orang yang ahli fikih juga, supaya ilmu yang ingin kita cari, supaya ilmu yang ingin kita temukan mendapat jawaban. Adapun kesimpulan hadis nomor 3 adalah bahwasanya lupa itu adalah bencana ilmu, dan termasuk kategori menyia-nyiakan ilmu adalah apabila kita membicarakan ilmu yang bukan ahlinya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kita lanjut ke hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Afatud dini, bencana agama itu salah satun, ada 3. Maksudnya bencana agama itu ada 3. Jadi kita jangan beranggapan bahwasanya bencana itu hanyalah longsor, bencana itu hanyalah tsunami, bencana itu hanyalah gempa bumi. Tidak. Tetapi agama ini pun juga ada yang namanya bencana. Ada berapa bencana agama itu? Jawabannya ada 3. Apa yang 3? Pertama, faqihun fajirun, ahli fikih yang durhaka. Faqih ini adalah istilah dalam agama Islam, yaitu orang yang menguasai ilmu agama. Dia menguasai ilmu agama, tapi dia durhaka. Dia menguasai ilmu agama, tapi dia gemar melakukan maksiat. Kalau ada orang yang menguasai ilmu agama, tapi dia durhaka, tapi dia gemar maksiat, maka ketika dia memberikan fatwa kepada umat muslim, maka umat muslim akan menganggap remeh dengan fatwa dia. Maka umat muslim tidak akan percaya dengan dia. Kenapa? Karena kalau orang yang menguasai ilmu agama ini, dia itu seharusnya menjadi panutan, dia itu seharusnya menjadi contoh. Tapi ternyata dia bukanlah bisa menjadi contoh, karena dia gemar maksiat. Jadi bencana agama salah satunya adalah ahli fikih atau orang yang menguasai ilmu agama yang durhaka atau gemar melakukan maksiat.
Kita lanjut lagi. Yang kedua, apa bencana agama yang kedua? Wa imamun jairun, adalah pemimpin yang zolim. Dalam agama, pemimpin ini diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil. Kalau misalkan pemimpin ini tidak adil, kalau pemimpin ini zolim kepada rakyatnya, maka ini termasuk kategori bencana agama. Lanjut kita yang ketiga. Wa mujtahidun jahilun, mujtahid yang jahil. Mujtahid ini adalah orang yang berijtihad, orang yang bisa memberikan fatwa, menetapkan hukum. Tetapi ketika dia diminta untuk menetapkan hukum, dia diminta untuk memberikan fatwa, ternyata dia tidak sampai ilmunya ke situ, sehingga dia menetapkan hukum atau memberikan fatwa yang salah. Maka inilah yang namanya mujtahid jahil. Jadi yang tiga perkara ini adalah bencana agama. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari yang tiga perkara ini. Adapun kesimpulan hadis nomor 4 adalah bencana agama itu ada 3. Yang pertama, ahli fikih yang durhaka. Yang kedua adalah pemimpin yang zalim. Yang ketiga adalah mujtahid yang bodoh. Rawahu Ad-Dailami an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan saudara-saudari yang menonton video ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kedepannya kita bisa menjadi hari yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.